Saat ini banyak penentang di seluruh dunia yang melontarkan tuduhan palsu terhadap jemaat Ahmadiyah dan melukai perasaan kami dengan tidak menghormati para nabi dan para khulafa. Piari Huzur, bagaimana kita bisa mempertahankan kesabaran dan kehormatan dalam situasi seperti ini? Apakah Anda membaca Al-Quran? Ya Huzur. Apakah ada nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak mendapat tuduhan palsu dari para penentangnya? Tidak ada. Tidak ada, bukan? Al-Quran penuh dengan contoh seperti itu. Kita sudah diberitahu dalam Al-Quran bahwa ini adalah kebiasaan para penentang Nabi untuk melontarkan tuduhan palsu terhadap mereka. Tuduhan palsu dilontarkan terhadap Hadrat Musa alaihissalam, Hadrat Ibrahim, Hadrat Nuh, Hadrat Yusuf, Hadrat Syuaib alaihimussalam, serta semua Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Terutama Rasulullah SAW juga mendapatkan tuduhan palsu. Beberapa menuduh beliau sebagai tukang sihir, ada yang menyebut penipu, karena mereka belum pernah melihat nenek moyang mereka menyembah Tuhan seperti itu. Mereka mempertanyakan dari mana beliau membawa tradisi baru ini. Mereka biasa mengatakan kepada beliau, engkau adalah pembohong dan tukang sihir dan sebagainya. Ini yang dikatakan para penentang, kan? Jika orang-orang melontarkan tuduhan terhadap kita, ini adalah bukti kebenaran kita. Jika mereka melontarkan tuduhan terhadap kita, ini adalah bukti kebenaran kita. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadap semua nabi lainnya juga dilontarkan kepada beliau. Beliau menyatakan bahwa ini adalah bukti signifikan bahwa beliau benar dan telah diutus oleh Allah Ta'ala. Jika Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah penipu, beliau tidak membutuhkan tuduhan untuk dilontarkan terhadap beliau untuk membuktikannya. Allah Ta'ala akan membinasakannya, karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa dia membinasakan orang yang mengada-adakan kedustaan terhadapnya. Mengenai perasaan Anda yang terluka, ingatlah bahwa perasaan para pengikut Nabi lainnya juga terluka, tetapi mereka menanggungnya, kan? Obat juga sering emosi dibuatnya, tetapi mereka mengendalikan diri. Rasulullah memerintahkan mereka untuk bersabar. Beliau lebih lanjut mengatakan, seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa bukanlah tanda keberanian besar jika seseorang mampu berkelahi dengan orang lain atau memukul atau melukai wajah mereka atau mematahkan gigi mereka. Tanda keberanian sejati adalah mampu mengendalikan emosi dan kemarahan. Inilah keberanian sejati dan inilah yang harus kita tunjukkan. Kita harus bahagia bahwa kita diperlakukan dengan cara yang sama seperti umat para nabi diperlakukan. Anda harus dibekali dengan argumen berdasarkan pengetahuan untuk menanggapi tuduhan yang dilontarkan terhadap kita. Dan untuk ini Anda harus membaca literatur keagamaan kita. Anda harus membaca literatur jemaat, menyiapkan jawaban atas tuduhan dan memberikannya kepada para penentang. Ketika para penentang tidak memiliki jawaban atas argumentasi Anda, mereka sering menggunakan kekerasan dan kutukan. Ini selalu menjadi kebiasaan para penentang, dan bagi mereka yang menunjukkan kesabaran, dan sebagai hasilnya mereka akan diberi pahala. Allah Ta'ala juga telah mengajarkan kita doa untuk tetap teguh dengan kesabaran. Oke?